Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membuat dan membahas sebuah latihan yang ada pada gambar di depan. Pada menyelesaikan gambar yang ada di depan, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Seperti pada saat kita membuat circle tangen-tangen radius TTR, kemudian kita klik sisi bagian sebelah kanan luar dan sebelah kiri bagian luar, sehingga hasil dari circle yang dibentuk itu akan mengelilingi dua buah lingkaran. Baiklah, untuk lebih jelas akan kita coba praktekkan secara langsung. Untuk langkah awal, kita buat terlebih dahulu dua buah circle yang ada di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Circle yang pertama itu adalah dengan diameter 130. Kemudian kita buat garis bantu pada sisi bagian tengah dari circle, yang mana panjangnya itu adalah 78, 37 dan 43. 78, 37, kemudian 43. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan membuat circle pada sisi bagian ujung dengan diameter 52. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle tangen-tangen radio sehingga membentuk kontur, di mana kontur ini menyelimuti dua buah circle yang ada dengan cara circle, kemudian TTR, kita klik sisi bagian luar dari circle pertama, kita klik circle bagian luar yang kedua, kemudian kita isi 180. Kemudian kita lakukan proses pengtrim, menghapus sisi bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan pada pembuatan sisi bagian dalam dengan cara mengoffset dari radius 180 ke arah dalam sejauh 20. Sejauh 20, kita klik garisnya, kemudian kita arahkan kursor ke arah dalam, kemudian kita trim, kita klik kanan, kita hapus garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan radius 10 dan radius 12 dengan menggunakan circle TTR. Kita klik circle yang pertama, kita klik circle yang kedua, kemudian kita isi 10, kemudian kita trim langsung bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan circle TTR, kemudian kita klik area circle yang pertama, circle yang kedua, kemudian kita isi dengan 12, kemudian kita trim, kita klik kanan, kita buang bagian yang tidak diperlukan. Untuk lebih jelas, kita coba melakukan pengecekan agar gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian bawah dengan cara membuat garis lurus, kemudian di sini ada radius 5, di mana pada gambar ini tinggi dari center ke sisi bagian bawah itu adalah 18. Kita offset, itu adalah 18, kita klik garis, kemudian kita arahkan ke bagian bawah, kemudian kita trim pada garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan radius menggunakan circle TTR, itu dengan radius 5. Klik pertama, klik yang kedua, kemudian kita isi 5, kemudian kita trim, kita buang garis yang tidak
diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis pada bagian bawah itu sepanjang 78. Di sini kita buat garis di sini ke arah kiri itu adalah 78. Kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian sebelah kanan. Oke, kemudian kita lanjutkan garis bantu pada bagian sebelah kiri, kita trim, kemudian kita explode. Oke, kemudian kita buat jarak itu adalah dari titik ini, titik sumbu ke bagian pertama itu adalah 43. Seperti yang kita lihat di sini, bahwasanya itu ke titik tengah sini itu adalah 43. Di sini itu adalah 43. Kemudian kita buat garis untuk menghubungkan antara dua buah sisi. Kemudian kita lanjutkan, kemudian ini garis bantu kita hapus, kita buang, kemudian bagian dalam kita trim. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini ada radius 14. Kemudian di sisi pada bagian bawah di sini ada radius 12. C, TTR, kita klik garis pertama, klik garis kedua, kita isi 12, kemudian kita trim garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan ke proses pembuatan. Di sini sisi bagian luar itu adalah radius 12. C, TTR, kita klik circle pertama, kita klik garis yang kedua, kemudian kita isi 12. Kemudian kita trim bagian yang tidak diperlukan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian bawah, di mana bagian bawah itu adalah radius 20. C, TTR, kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian kita isi 20. Kemudian kita trim, klik kanan, kita buang bagian yang tidak diperlukan. Oke. Kemudian kita lanjutkan mengoffset pada bagian ini, yang ke atas itu adalah 18. Kita coba melakukan pengecekan bahwasanya itu tinggi dari garis ini itu adalah 18. Oke, sudah sesuai. Kemudian ini kita offset ke arah atas itu sejauh 20. Kita klik, kita arahkan ke atas, kemudian kita klik garis ini, kita geser ke sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan memperpanjang garis dengan perintah extend. Oke, kemudian kita lakukan proses pembuatan radius, itu radius 14 dengan perintah C, TTR, klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian kita isi 14. Kemudian kita trim, kita hapus bagian garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawah, itu adalah radius 8. Di sini C, TTR, klik garis pertama, klik garis kedua, 8. Kemudian kita lakukan pemotongan garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat C, TTR lagi. Kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian kita isi 5. Kemudian kita trim sehingga gambar kita sudah membentuk sesuai dengan kerangka yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan circle pada bagian dalam, dimana circle yang pertama itu adalah
yang bagian dalam ini adalah 16. Ini adalah dengan diameter 16. Kemudian pada bagian garis putus-putus itu adalah 34. Kemudian ini kita klik garis, kemudian kita pilih garis putus-putus. Kemudian kita buat sebuah circle, di mana circle ini itu adalah sudut 45. Kita misalkan panjangnya 20 sudut 45, sehingga terjadi suatu garis perpotongan. Kita buatlah circle-nya, kita perpanjang terlebih dahulu, kemudian kita buat circle, kemudian ini kita ganti dengan garis solid terlebih dahulu sehingga terjadi perpotongan. Kemudian kita buat circle dengan ukuran itu adalah diameter 8. Kemudian kita hapus garis bantu. Mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit, kita ganti. Dimana titik sumbu dari ini sendiri adalah di sini. Di sini kita misalkan 30 sudut 45. Kemudian kita buat circle, di mana circle di sini adalah dengan diameter 8. Circle pada bagian ini diameter 8. Kemudian kita hapus garis bantu, kita lanjutkan dengan menggunakan polar array polar. Oke, kemudian kita klik select object, kemudian kita spasi, kita klik base pointnya, kemudian kita isi. Di sini kita butuhkan adalah 4. Kemudian kita oke kan. Oke, sehingga gambar kita sudah sesuai dengan pada bagian kiri. Yang bagian tengah kita lakukan proses penggantian garis, kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah kiri. Pada garis sebelah kiri dapat kita lihat yang mana circle pada bagian atas itu adalah diameter 80. Kita buat dengan diameter 80. Kemudian kita buat pada bagian dalam itu adalah diameter 46. Kemudian kita buat garis bantu terlebih dahulu, kemudian kita offset, dimana jarak ini sendiri itu adalah dari ini sendiri adalah 6, berarti kalau dia setengah dari 6 berarti dia 3. Kita offset, kemudian kita ketik 3, kita klik garis ke arah atas, kemudian kita klik ke arah bawah 3. Kita lakukan trim pada garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan kita buang garis bantu, kemudian kita trim pada bagian garis ini, kemudian kita lakukan array polar. Oke, kemudian kita klik dua buah garis, kemudian spasi, kita base point kan. Kemudian yang kita butuhkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ganti menjadi 7. Kemudian kita close. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penghapusan bagian garis yang tidak diperlukan. Nah, di sini kita hapus semua garis yang tidak diperlukan. Di sini pada bagian dalam kita hapus. Kemudian kalau kita lihat sudah selesai, kita buang garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dari garis sumbu, dimana center mark di sini kita klik circle-nya langsung, kemudian kita klik circle yang besar, kemudian kita klik circle yang bagian yang kecil. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Dimensi di sini kita mulai dari diameter. Di sini dapat kita lihat di sini adalah diameter 130. Kemudian di sini
diameter 80, bagian dalam itu adalah 46. Kemudian kita lanjutkan dari circle bagian ini itu adalah 52, circle bagian dalam 34, bagian kecil itu adalah 16, bagian kecil di sini adalah 8. Kemudian kita beri sudut letaknya ini adalah 45, kita buat garis bantu terlebih dahulu untuk memudahkan dalam proses pemberian dimensi. Kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kita arahkan ke bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian jarak dari masing-masing. Di sini kita lihat adalah 20 pada bagian dalam sini, dengan bagian atas ini itu adalah 18. Kemudian pada bagian ini itu adalah 20. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius, dimensi radius. Nah, kita klik semuanya bagian yang radius. Kita dengan mengulang perintah yang sama bisa kita ketik atau kita klik spasi aja, maka perintah yang dijalankan adalah perintah yang sebelumnya. Ini kita beri dimensi semua. Oke, kemudian kita beri dimensi pada bagian luar. Di sini adalah 78. Ini adalah 78. Kemudian kita lanjutkan pemberian dimensi pada bagian ini terhadap sisi sebelah kiri itu adalah 37. Kemudian kita lanjutkan sisi pada bagian ini adalah 43. Ini adalah perimpit dengan ini, dan sisi ini adalah perimpit pada bagian center ini. Baiklah, untuk latihan kita secara tidak langsung dapat kita lihat sudah selesai sesuai dengan gambar contoh. Pada latihan kali ini kita banyak bermain dengan circle dengan menggunakan tangen-tangen radius, kemudian kita menggunakan offset dikarenakan kita tidak menggunakan fillet. Lantaran kenapa? Banyak hal yang membedakan antara fillet dengan circle tangen-tangen radius. Baiklah, sekian latihan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memandu kawan-kawan untuk belajar AutoCAD secara otodidak. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.